Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami, dengan Dadang, Diding, Dudung. Ya, kali ini kita masih di acara podcast misteri. Jadi di depan saya masih ada narasumber yang sudah berkali-kali tayang di channel kita mungkin, tapi nggak apa-apa karena memang dia banyak memiliki stok. Kisahnya masih banyak dia yang sangat menarik. Kali ini sih masih temanya masih serem ya, Bang Ray. Masih lumayan serem. Bagus lah. Jadi Bang Ray ini dia kali ini mau menceritakan tentang tempat atau kejadian pengalaman dia, kisah nyata dia waktu dia jatuh dari pohon kecapi kurang lebih ketinggiannya 20-30 meter ya Bang. Jadi sampai sekarang masih ada bekas-bekas sakit ya Bang sampai sekarang. Karena mungkin proses jatuhnya itu ada peristiwa-peristiwa Aneh juga. horor ya mungkin. Jadi Bang langsung Bang ceritain awalnya gimana Bang bisa waktu itu jatuh dari pohon kecapi itu kapan, berapa tahun yang lalu, kira-kira tahun-tahun berapa bro kejadian? Jadi maaf sebelumnya, Bang Ray ini sekarang kondisi fisiknya jalannya jadi nggak normal. Ya, nggak normal akibat dari Jatuh itu. kecelakaan jatuh itu. Jangan Bang Ray. Sebelum saya menceritakan kisah nyata saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cerita kisah nyatanya seperti ini. Waktu itu kejadiannya kurang lebih di tahun 19. Dia di bawah tahun 2000 yang jelas Iya, Bang. 1995. 20 tahun, 25 tahun lah ya, 25 tahun yang lalu ya. Nah waktu itu kejadiannya tepatnya hari Selasa waktu saya mau kena musibah itu. Tepat hari Selasa dan jamnya masih saya ingat itu jam 12 siang, itu zuhur. Pas azan zuhur itu jadi. Nah ceritanya seperti ini. Waktu itu saya lagi mainlah ke tetangga saya ke depan situ. Nah tetangga saya itu kalau ibarat kata orang dia lagi hamil, iya ngidam, lagi ngidam. Nah tahu-tahu secara spontanitas dia nyuruh saya, dia bilang gini, Ray, enak kali ya kalau ibu ngidam mah makan buah kecapi gitu. Nah pas kebetulan emang saat itu musim buah kecapi waktu itu. Pas secara otomatis saya mendengar ibu itu minta kecapi, emang saya juga suka sama kecapi ya buah kecapi. Langsung saya bilang, yaudah bu, ntar habis ajan saya cariin, saya bilang kayak gitu. Saya bikin. Yaudah pas saat itu, pas selesai ajan itu, saya langsung jalan. Nah di situ posisi saya nggak sendiri, saya bertiga sama teman saya, yang satu cewek, yang satu cowok. Udah saya jalan dari rumah itu langsung ke lokasi kebun itu pencapi. Jauh itu kan, lokasinya Kurang lebih 100 meter lah, 100 atau 200 meter lah. di lingkungan situ juga. Betul, di lingkungan situ juga. Dan suasananya emang di situ ya nggak terlalu serem sih suasana saat itu kan, karena di tempat posisi pencapi itu kira-kira kurang lebih 15 meter itu ada sarana fasilitas buat orang pada main poli itu. Terus iya lapangan poli, dan ya di tempat lokasi puncak itu ada kayak tembok sama kawat-kawat peduli gitulah di bawahnya. Artinya pohon capi itu lingkungan sekitarnya masih ramai lah. Masih rame. Tapi waktu itu lagi rame atau lagi sepi? Posisi itu lagi sepi. Karena pas jam Pas ajan, ya pas ajan. Pas sudah itu pas sampai di lokasi puncapi itu, udah saya bertiga sampai di situ. Dan saya langsung waktu itu posisi saya pakai tanah panjang ya, saya buka. Langsung saya pakai tanah pendek, udah. Saya coba naik kan karena puncapi itu kurang lebihnya emang nggak kesikep. Itu nggak kesikep besar. Ya besar kayak gitu. Tinggi
kurang lebihnya 30 meter ketiga puncaknya, nggak sikap. Tapi saya coba usaha, saya naik. Nah pas kira-kira saya naik baru 2 meter, karena puncaknya nggak kesikap, nah saya merosot, jatuh lah arti kata. Itu tapi setelah ajan tuh. Setelah ajan dulu. Itu Ini masih suasana Johor kali ya? Iya masih suasana dulu, masih ada. Di ajannya udah selesai. Masih jam 12-an. Masih jam 12-an kejadiannya. Udah ada pas saya jatuh, ada teman saya mutusin udahlah nggak bisa ditarik bilang gitu kan. Ya udah, akhirnya serempak saya 3 jalan. Pulang. Maksudnya niat rencana batalin lah bikin cap itu batalin. Pas saya pulang, nah tiba-tiba secara keanehan, entah itu emang saya nggak ngelihat dari awalnya, tapi kan nggak mungkin saya tidak bisa nggak ngelihat semua. Sekarang posisi tangga itu ada nggak terlalu jauh dari puncak itu. Lagi malam itu panjang tangganya. Kalau lagi berangkat tuh tangga nggak ada. Nggak ada sama sekali. Pulang tiba-tiba tangganya ada gitu. Iya. Nggak bisa juga. Bisa terjadi nggak gitu kan. Yaudah ada teman saya bilang, nah itu ada tangga gitu kan. Yaudah ada di bawah sama teman saya tangga itu udah. Sampailah tangga itu karena tingginya mungkin. Tangga posisinya di rumah apa di Di kebun itu juga di jalan. Di jalan itu juga tangganya itu Dekat ada. dari pohon itu. Iya betul. Udah gitu udah tangganya langsung saya taikin. Jadi balik lagi, jadi naik ke gara-gara tangga itu. Betul. Akhirnya saya kembali lagi, saya putusin untuk mengambil capi itu. Udah tangganya saya taruh lagi, saya tarik lah tangga itu. Sampai di atas, langsung tuh kan capinya karena emang lagi musim buah capi ya. Oh banyak banget pokoknya capi udah kuning-kuning semua. Udah saya geprakin tuh capi karena nggak kejatuh tangan kan. Udah saya geprak, saya galah kurang lebihnya setengah meter tuh galah. Nah, saya geprakin pencapinya itu udah jatuh udah banyak pencapinya. Nah teriaklah dari bawah teman saya yang perempuan itu, Rai udah Rai turun gitu. Kedengeran sampai di atas. Saya bilang yaudah iya bilang gitu kan. Bilang tangga ini tinggal dikit lagi gitu kan. Udah saya geprakin lagi. Pas saya udah mau ngikutin teman saya kan, saya bilang saya turun. Saya mau turun pas saya mau turun, tapi tuh ada 3 buah capi yang kelihatannya tuh benar-benar gimana ya? Beda dari yang lain. Nah, beda dari yang lain. Matang. Matang bener. Itu saya pengen ambil capi itu yang 3, sedangkan capi samping-samping saya itu banyak, tapi soalnya itu capi itu memancing supaya saya tuh ngambil seperti itu. Karena pas saya sampai di atas saya lihat sulit gitu kan ngambil kan agak. Cuma tuh capi itu sangat menarik, benar sangat menarik. Pas saya putusin saya nggak mau ambil, nah tiba-tiba pas entah gimana itu dibilang ya nggak ngimpi ya karena keadaan saya emang normal benar-benar normal ya capi itu. Kalau tahu tuh cabang capi itu yang menuju capi 3 itu melebar kira-kira berapa senti segini lah. Itu melebar. Aslinya kecil. Itu asli kecil cuma segini lah cabang, tapi itu tuh melebar. perasaan? Ya penglihatan saya ya emang benar-benar nyata. Saat itu dilihat ya gitu ya. saat itu dilihat cabang puncak itu jadi gede, jadi lebar gitu kan. Padahal buah pilihan lain juga masih banyak. Masih banyak pilihan yang lain. Tapi padahal- itu yang lebih Betul, menarik. gitu. menarik betul. Pas sudah itu udah saya jalan, pas baru setapak saya jalan nih, tahu-tahu, nah di situ ada sosok Mana tuh di dekat di, capi? Di atas pas capi. di atas tuh capi itu dia lagi duduk dekat sama capi yang 3 itu yang saya mau Buah petik. itu. Iya, saya kaget lah perempuan tahu-tahu dia ngambilin tangannya seperti ini dia ngambilin tangan saya seperti itu kan. Membantu mungkin. Iya betul supaya saya Oh. melangkah ke Kebuah buah itu. itu. Udah gitu udah. Akhirnya saya dituntun. Pegang tangan dia, saya dituntun. Pas 1 kali saya jalan, 2 kali saya jalan, pas 3 kali los saya jatuh. Langsung kan jatuh kan. Entah tuh bunyinya brak atau gimana saya nggak tahu dah. Posisi saya jatuh duduk atau tiduran atau gimana saya nggak tahu. Pas saat itu saya langsung pingsan. Saya udah nggak ingat apa-apa lagi. Jadi terakhir sih masuk tahu tuh Sempat ini sadar sempat gitu ya. tahu sempat Sempat bersentuhan, saya sempat bersentuhan. Dipegang. Sempat dipegang. Itu jatuh udah pas ke bawah itu, tahu-tahu kerumunan orang banyak. Nah di situ saya sempat ingat di bawah posisi pencapaian itu saya sempat ingat, cuma sebentar mungkin hitungan menit lah saya ingat. Tahu-tahu saya digotong, sampailah saya di rumah. Pas sampai saya di rumah, tahu-tahu tuh orang banyak banget. Pas saya lihat, ya Allah, saya mimpi buruk, saya bilang gitu kan. Menurut saya kan, ya nggak mungkin masa kejadian itu bisa kayak nyata gitu kan. Tahu-tahu orang saya pingsan sih, pas wah saya mimpi buruk nih. Pas sudah gitu udah saya cubit tangan saya. Sekali saya cubit, kok terasa gitu loh. 2 kali saya cubit lagi terasa, pas 3 kali saya cubit, astagfirullahaladzim ternyata
ini nggak mimpi gitu kan, pas saya gerakin kaki saya yang kanan yang kiri itu udah nggak bisa sama sekali gerak. Artinya waktu jatuh nggak sakit sama sekali. Enggak merasa. Dari atas tuh ke bawah langsung sama sekali blank, jadi nggak merasa Betul. apa gitu. Bukan karena saya didorong sama pingsan atau gimana, enggak. Di saat saya jatuh saya nggak ngerasain sakit, dan sampai saya digotong di rumah pun saya nggak ngerasain Tapi sakit. sadar nggak itu bang kondisi? Sadar, di kondisi sadar. Sempat pingsan berapa menit ya durasinya, tapi pas sampai di rumah saya sempat sadar lagi. Dan itu nggak terasa sama sekali sakit. Sedangkan posisi badan saya, tangan saya udah patah, kaki saya kiri kanan udah patah gitu kan. Udah mulut saya berdarah-darah kan, ini tandanya udah masih ada kan di sini. Ini udah nancep bambu di mulut saya sini. Udah akhirnya pas kerumunan orang banyak dan saya nyadari itu saya nggak mimpi. Nah, tahu-tahu saya inget-inget udah ada di rumah sakit. Ibarat kata kalau orang itu apa? Dukun urut. Nah, itu daerahnya di Cipete. Seperti itu. Itu baru sadar gitu. Ya, saya baru sadar itu. Pas sudah itu udah, pas sampai di sana saya diurut. Pas saya diurut, dari kaki saya diurut, tangan saya diurut, semuanya saya diurut, itu sampai terkejang-kejang bener kan. Itu kalau orang yang merasa sakit itu udah luar biasa banget, ditarik saya begini tarik. Tapi itu nggak ada rasa sakit sama sekali. Ketika saya diurut itu nggak ada rasa sakit sama sekali. Sampai orang yang ngurut itu ibu-ibu, waktu itu yang ngobatin saya ibu-ibu penurutnya. Dia sampai bingung, kok nih anak diurut kakinya pada patah, tangannya pada patah, tapi nggak terasa sakit sama sekali. Seperti itu. Penuturan dia kan udah. Akhirnya dia keluarlah pas habis ngobatin saya kan. Saya tuh namanya kalau di balut putih itu apa namanya? Ya diperban gitu kan. Udah saya diperban gitu kan. Udah saya tuh masih cengar-cengir aja, nggak sakit sama sekali. Mulai datanglah pas yang ibarat kata kalau orang ngobatin kan ada yang lebih tinggi, gitu kan? Seperti ada yang lebih tinggi, namanya apa namanya? Yang ngobatin saya ngurut pertama itu anak buahnya. Nah itu ibarat kata gurunya lah, ya ahlinya. Nah dilihat sama ahlinya, pas udah gitu udah dilihat. Pas dilihatin sama dia, wajah saya semua dilihatin dari ujung kaki ke atas, dipegang kaki saya, pak saya pegang. Itu pas dipegang-pegang sama dia terus, dia bilang sakit gak deh? Seperti itu, kalimat itu saya masih ingat sampai sekarang kan. Saya bilang enggak bu, nggak sakit. Saya bilang gitu kan. Ini tangannya, bu tarik sakit nggak? Enggak juga bu. Nah itu langsung mundur. Mungkin hati dia berkata entah ada apa gitu kan di badan saya, sedangkan saya sendiri nggak tahu dan nggak ngerti. Kondisi sadar deh ya? Kondisi sadar normal sama sekali. Pas sudah gitu udah kejadian itu, langsung kan ibu itu keluar dan cerita sama keluarga saya di situ. Dibilang ini yang namanya Rai ini anak ibu, bilang gitu kan, ini ada yang masih nyandingin seperti itu. Nyandingin itu ibarat kata nempelin seperti itu. Cuma entah dia nempelin apa, ya masih ngikut di badan dia. Alhamdulillah kalau seandainya nggak diikutin, jatuh penuturan keluarga yang kata 30 meter itu kan, mungkin dia anak nggak ada umur seperti itu. Masih alhamdulillah ada yang ngikutin, jatuh sama dia ke bawah. Udah gitu kan, mudah-mudahan nanti malam insya Allah ibu akan sholat tahajud seperti itu, penuturan sama keluarga saya kan. Itu yang gurunya itu ya? Iya, yang gurunya itu. Ada dia kan yang turun tangan buat ngobatin saya. Pas malamnya dia minta sholat tahajud, pas jam kalau nggak salah jam habis sholat subuh dia udah datang. Dia datang dan periksa saya lagi kan. Udah gitu diperiksa. Datang ke rumah maksudnya bertemu bang? Enggak, di posisi kamar itu. Oh, Karena kan saya nginep, nginep. rawat inap. Saat itu saya rawat inap. Pas udah gitu udah diobatin, pelan-pelan diobatin sama namanya Bu Haji ya, cuma saya nggak tahu namanya gitu kan. Bu Haji diobatin, diurut lagi sama dia. Dibacain agak sedikit lama, kepala saya juga diusap, ditaruh air semua. Pas dipijit paha saya gitu sakitnya luar biasa, itu sampai saya ngulun-ngulun. Dilempengin lagi sama dia, tangan jerit-jerit lah maksudnya, gebrekan. Kalau orang bilang gebrekan sampai Teriak-teriak. Iya teriak-teriak. Udah gitu udah sampai saya ngulun-ngulun gitu kan, dikeluarin tuh sama Bu Haji sampai ada dia mundur. Akhirnya Bu Haji berdoa, baca surat ayat kursi buat kemarin itu. Ternyata pas selesai saya diobatin dan Bu Haji cerita langsung keluarga saya masuk ke dalam kan. Dia bilang seperti ini anak ibu bilang gitu kan, ada yang masukin sejenis makhluk halus penunggu pohon capi, kata Bu Haji itu. Penuturan seperti itu bilang itu. Nah jenis makhluk halus itu langsung disebut sama Bu Hajinya, itu kuntilanak perempuan. Entah dia mau ngajak atau apa bilang gitu kan, yang jelas dia suka sama anak ini seperti itu. Itu mungkin yang itu kali ya? Nah, isi tangan itu ya? Iya betul. Betul.
Capek itu jalan-jalan. Gitu. Akhirnya udah gitu, udah mudah-mudahan nih ibu sudah keluarin dan jangan sampai diikut lagi. Dan hari berangsur berganti besok kan, sampai sehari, 2 hari, 3 hari kondisi saya sudah agak mendingan seperti itu. Pas mendingan, akhirnya kan berjalannya waktu, akhirnya saya boleh diizinkan pulang. Cuman dalam posisi masih pengobatan dia seperti itu. Nanti seandainya berobat jalan, tetap ibu akan ke sana seperti itu. Karena ini benar-benar belum bisa ditinggal. Karena kalau nempel berarti. iya kalau total Si makhluk itu ya? betul, kalau total ditinggal takutnya malah mati. Tapi itu udah ngerasain sakit gitu bang. Udah ngerasain sakit, udah sakit bener. Setelah dipegang nih, Betul. megang ada. Ini kuntilanak. Itu masih ke badan baik. Dia banyak banget nggak ngerasain sakit sama sekali gitu. Betul, Pas nggak udah ngerasain. dipegang, baru itu mungkin udah pergi. Udah pergi, Udah udah ngerasain keluar. sakit. Tapi ditakutin Bu Haji kalau sampai pulang dari situ karena udah bukan dinaungan dia setiap hari petan sama dia kan, takut itu datang lagi. Nah akhirnya Bu Haji itu akhirnya ngasih syarat seperti ini. Nanti kalau sampai sudah pulang dari rumah sakit ini begitu kan, keluar dari sini, tolong baju yang dikenakan saudara Rai ini tolong dipaku, yang dipuncapi itu. Baju yang jatuh. Ya, kaos yang jatuh kaos. Nah pakunya kalau bisa paku emas seperti itu. Nah udah kan akhirnya dikerjain lah sama krunya Bu Haji sampai kaos saya dibuka kan dipaku dari situ. Kaosnya di puncapi itu kan. Ya alhamdulillah pas hari pertama saya sampai di rumah tuh nggak ada kejadian apa-apa sama sekali. Saya berjalan tuh pelan-pelan akhirnya lumayan udah nggak terlalu ngeri lagi ingat-ingat perempuan itu kan. Tapi pas kurang lebih 1 minggu kejadian pas udah selesai saya diobati itu kan, Berarti udah ke rumah. udah ke rumah 1 minggu itu, udah dari rumah sakit sampai di rumah saya 1 minggu, itu hawa saya seolah-olah udah beda lagi. Jadi gimana maksudnya? Ngikutin atau gimana? Udah hawa saya pas habis maghrib kejadiannya itu suka terdengar suara kayak angin dulu kan, angin. Kan menurut saya kalau angin itu angin normal ya, angin biasa gitu kan. Tapi semakin lama itu angin semakin kencang. Ini terus angin itu terus. Saya udah mulai gelisah di situ. Udah gelisah bener. Ini ada apa lagi gitu kan? Sedangkan Bu Haji bilang sudah bersih kan, udah diobatin gitu kan. Nah pas saya selalu ingat selalu terbayang itu puncak itu bebayang terus. Sosok puncaknya itu bukan bebayang kuntilanak kayak bukan. Sosok puncak itu seolah-olah bebayang. Asal dekat di rumah gitu. Iya betul, seolah-olah tuh kayak masih mau gimana ya supaya saya kesana lagi seperti itu. Nah, akhirnya saya baca doa gitu kan, setiap malam saya tidur baca doa, tapi tetap aja kan saya udah berdoa udah apa, tapi tetap aja itu kayak seolah-olah benar-benar kayak nyata bahwa dia tuh sosok puncapi itu kayak ada ruhnya, kayak hidup, kayak seolah-olah dia tuh penasaran masih pengen dekat sama saya gitu kan. Cuman karena mungkin karena banyak kata Bu Haji harus banyak istighfar gitu kan, kalau mau tidur baca doa dulu gitu kan. Itu saya coba berkali-kali saya coba, tapi tetap malam keduanya pun tetap angin itu sama, cuma sekedar angin aja, angin gitu kan. Nah pas kejadiannya jam 12 atau jam 1 saya tuh benar-benar lupa, saya terlelap tidur, tetap saya mendusin pas saya mendusin. Nah angin yang agak kemarin agak sepoi-sepoi begitu kan, agak-agak dingin-dingin di badan gitu kan, itu agak berubah agak kencang. Nah itu ada suara rintihan kayak orang rintih, bener-bener kayak orang rintih itu dari kejauhan, cewek lah. Karena emang penunggu itu kuntilanak kayak orang rintih pelan-pelan, tapi suara itu makin kencang. Nah yang pas saya benar-benar sangat takut ya, sampai sekarang masih terbayang, itu masih ada suara kedengaran Rai, itu yang saya takutin. Itu bisa sampai 3 kali Rai gitu. Pas udah ya Allah, itu masih manggil gitu. Itu jelas tuh. Wah jelas, itu nyata banget. Itu sampai diiringin sama angin. Rai. Langsung saya di situ, karena posisi saya juga belum bisa jalan ya kan, karena saya langsung ngambil tongkat dan saya teriak sama orang tua saya terbangun. Itu saya benar-benar, itu misteri, seolah-olah itu nyata bahwa dia, kalau saya ambil secara ini ya, secara pikiran saya, apa masih penasaran seperti itu kan? Suka mungkin bang. Ya emang sih ada cerita ya suka malu. Suka gitu.
Ya bisa. Enggak, Bu Haji bilang juga. gitu nggak? Bu Haji bilang gitu. Iya, Bu Haji bilang begitu. Kalau dia nih makhluk ini suka sama Iya, makhluk itu suka sama saya gitu kan. Tapi mungkin nggak bro, mau gaib Bisa. suka sama kita yang Bisa kasar. aja. Bisa aja, ya bro, bisa. Apalagi dulu dia kan sempat ini juga dia Don Juan. Lama juga dia di dunia sama mereka. Ini mah berata. Pas sudah itu selesai itu kan, paginya saya terbangun. Pas terbangun lagi, saya cerita lagi sama orang tua saya, kata orang tua saya, kalau begini terus, bilang gitu kan, mendingan datang lagi aja ke sana, bilang gitu kan, berobat lagi cepet, seperti itu kan. Akhirnya karena saya juga belum bisa jalan kan, digotong-gotong gitu kan saat itu, mungkin gimana cara baiknya, akhirnya keluarga ngerembuk, akhirnya ditelepon lah Bu Haji itu. Akhirnya Bu Haji sebelum telepon itu sampai ke sana, Bu Haji udah tahu. Akhirnya Bu Haji datang sama krunya 3 orang ke rumah saya. Dia lihat ternyata masih ada kuntilanak itu, masih ngikutin dan masih ada di situ. Cuman dia nggak bisa masuk karena ada sesuatu dari Bu Haji yang harus saya pegang seperti itu. Entah itu apa saya nggak ngerti seperti itu kayak Jadi di depan rumah terus di depan rumah. ada depan di situ. dia Nggak pergi, nggak mau mau pergi. Dia nunggu lengahnya seperti itu. Nah, akhirnya kan Bu Haji datang lagi, sempat Bu Haji dari situ sholat juga di situ. Pas sholat situ diusir lagi sama krunya ke samping rumah saya, dihalurin garam sama daun kelor semuanya kan. Nah, selesai itu semuanya udah Bu Haji bilang ini alhamdulillah udah bersih, udah apa-apa. Yang awalnya tempatnya ada di pohon capi, tolong pulang lagi ke pohon capi, nah itu nyangka. Bu Haji ngomong dia. Iya, seperti itu. Ada udahlah, pas sampai sore Bu Haji, akhirnya selesai. Nah, sama kru-krunya akhirnya kembali lagi. Nah, pas malam selesai Bu Haji pulang, Nggak ada. itu pas kira-kira jam 8, jam 9, 10 tuh nggak ada apa-apa. Nah, pas jam 12 sampai jam setengah 1, jam 12 sampai jam 1 lah, kurang lebih jam 1. Nah, itu suara nangis semakin kencang. Itu suara, Jam itu bang, satu jam. Itu bukan ngerintih lagi. bukan ngerti lagi, itu dia nangis selalu nangis suara perempuan. Dan saya bangunin orang tua saya kan. Nah, orang tua saya juga di situ dengar, oh ternyata benar kan penuturan Bu Haji itu ada kuntilanak itu masih ganggu seperti itu kan. Akhirnya udah pas didengerin terus tangis sana tangis terus, makin lama makin jauh pulang. Itu dia hilang. Lama-lama Iya. hilang suara itu. Lama-lama hilang suara itu. Dan saya ngambil kesimpulan, ya mudah-mudahan ini akhir lah, kata udah nggak ada gangguan lagi kan. Masalahnya kan, ya emang sih saya nggak sempat dilihatin sosok dia tuh seperti apa, enggak. Terus sekali cuman kejadian saya melihat sosok dia itu ya seorang wanita cantik, udah gitu aja normal. Waktu di pohon kecapi itu. Iya. Oh, nggak serem. Enggak serem, mukanya itu cantik bener, iya. Cuman ya bajunya beda kayak kita ya, dia seolah-olah itu bajunya dari leher nih sampai ke bawah itu panjang semua. Jadi kayak nggak ada lengan tangannya gitu. Tapi tetap ada tangannya gitu kan, cuman kayak baju apa sih namanya, daster putih seperti itu. Cuman baunya itu tuh harum, luar biasa banget. Itu seolah-olah kita kalau dekat sama dia, kalau kedatangan dia itu bau bunga melati. Itu harumnya luar biasa banget. Jadi menghampiri saya, datengin saya gitu kan setiap malam itu nggak pernah nampakin wajah yang serem tuh, nggak pernah, sama sekali nggak pernah, dengan sosok wajah yang benar-benar baik seperti itu. Cuman ya namanya kita makhluk normal kan, manusia, masa kita harus berani sama hal kayak gitu kan nggak mungkin kan, seperti itu. Ya akhirnya udah berjalannya waktu, akhirnya selama 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari itu udah nggak ada sih. Terus sekarang dia udah alhamdulillah pas kejadian pas hari itu kejadian itu di situ udah sampai sekarang. Pas sudah gitu nggak, pas dari Bu Haji kejadian sholat di situ 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari sampai 5 hari itu kosong, nggak ada apa-apa, sama sekali tuh nggak ada apa-apa. Nah pas nggak ada apa-apa itu kejadian itu sama sekali nggak ada sama sekali. Nah tahu-tahu tiba-tiba entah saya juga aneh gitu kan. Nah itu tahu-tahu yang saya bilang itu angin itu datang lagi. Setelah nangis itu. Angin itu datang lagi. Nah bunyi anginnya itu udah bukan kayak angin segede yang enak itu, kayak dulu kuntilanak itu datang, itu enggak, udah beda. Ini anginnya agak-agak kenceng, cupak angin itu kenceng. Nah yang saya bilang itu apa, kaca rumah saya itu kan permanen, bukannya jendela itu kan terbuka. Nah kaca permanen depan rumah saya itu bisa terbuka, soalnya tuh ada engselnya. Itu abang lihat sendiri kan? Itu nyata, itu saya nggak tidur itu jam 1:30. Terbuka, tutup lagi, terbuka, tutup lagi, terbuka, tutup lagi.
Nah pas saya liatin terus ini apa mata saya kucek lagi kan, saya lihat ternyata itu nyata benar-benar kaca itu terbuka tertutup. Cuma ada teriakan hai begitu doang, itu teriakannya. Dia nggak ngomong apa-apa sama sekali, cuma seperti itu. Hai. Tapi suaranya nggak ada muka tampil. Nggak ada muka tampil sama sekali. Suara cewek. aja dong Pak. Suara perempuan juga, cuman kayaknya bukan sosok yang di hari puncak itu, bukan. Lain. Udah lain. Kalau yang sosok puncak itu saya ingat dia datang itu dengan aroma bunga mawar. Kalau ini enggak, seolah kayak bau bangke gitu kan. Ini bukan yang itu. Bukan, menurut saya bukan. Dan dia masih pengen goda juga seperti itu. Jangan waktu itu. Ada Malu, apa ya? kenal paen. Ada beberapa mungkin. Dia pas saya udah hilang dari dia masukin saya hilang yang pertama kuntilanak itu, mungkin ada sosok lain yang mau masukin juga seperti itu. Mungkin karena kalau orang dulu bilang kan, kalau orang yang punya iga jarang itu bisa cepat dimasukin seperti itu. Nah kebetulan saya di sini punya iga jarang kan, gampang dimasukin seperti itu. Kalau tiga jarang. Iya, kalau iga jarang seperti itu. Sering kesurupan, asal jangan dibawa bengong gitu kan. Udah kejadian malam itu, besoknya saya udah benar-benar kebingungan. Ini kalau ini sih bukan teror, jadi yang saya alamin ini nyata dan ini bukan teror. Ini benar-benar kayak kejadian apa gitu kan menurut saya kan. Dibilang teror bukan, tapi sayanya ketakutan. Tapi sering maksudnya begitu. Sering. Enggak pas cuman ini ya, Berapa malam kayak gitu? Iya, berapa malam Jadi itu cuma terakhir tuh. itu terakhir. Seperti itu tuh godaan itu terakhir gitu kan. Habis itu ada lagi nggak? Habis itu udah nggak ada lagi dan alhamdulillah sekarang? ya sampai sekarang Hilang dengan sendirinya. hilang dengan sendirinya. Pas dia teriakan terakhir hai itu kan, hai itu yang panjang banget, itu yang seperti tadi saya bilang bunyi seperti itu kan, itu bulu kudus seolah-olah itu berdiri minta ampun. Meskipun saya nggak ngeliatin di ujung sosoknya, itu nggak sama sekali. Itu benar-benar saya benar-benar seolah-olah tuh bangun semua bulu kudus. Dengar suaranya itu kayak suara apa ya, kalau orang sakit mik mah udah punya Gede gitu suaranya? iya gede, halus, lembut, cuman itu ngeri. Menerapkan. Iya benar-benar ngeri itu kan. Itu suara itu benar-benar ngeri. Itu terngiang-ngiang setiap malam saya terngiang-ngiang suara itu. Sampai akhirnya saya putuskan saya tidurlah sama orang tua saya. Padahal kondisi saya waktu itu kan udah gede juga kan. Ya kan nggak enak tidur sama orang tua kan. Karena takut. Ya karena kondisi benar-benar takut. Saya takut dia datang teror itu lagi kan. Ya akhirnya saya tidur sama orang tua saya dan orang tua saya jagain saya terus sampai saat ini alhamdulillah akhirnya hilang sendiri. Kalau gini, kayak waktu sebelum Bangkai ini jatuh tuh di tempat itu, dulu itu kan tempatnya modelnya mungkin sekitar 2000 meter kali itu ya luasnya, kebun. Jadi lapangan juga lapangan tanah. Oh, Jadi nggak ada orang rumah di situ? Nggak ada, emang kebun. Jadi orang main voli bisa, anak muda dulu saya masih kecil. Dan pohon kecapi itu emang enak banget, atau kecapi daun kalau di sini bilangnya. Itu nggak ada pilihan pohon kecapi lain lagi selain pohon kecapi. Itu kan ya. Pohon kecapi ada di atas tapi kurang enak, itu tuh kecapi enak tuh. Tapi pas begitu dia jatuh, itu pohon kecapi udah hambar tuh rasanya. Nggak tahu kenapa tuh. Biasanya dulu kalau itu emang kecapi itu yang enak. Terus di situ juga sore-sore, jadi sekarang udah nggak pernah ada ya lagi yang main voli atau main bola. Udah Jadi warga situ jadi takut. jadi takut. Jadi sampai sekarang sepi. Tapi semua ada pohon-pohon sekarang udah nggak ada, tapi kebunnya masih ada sekarang. Gitu. Dan nggak tahu kenapa tuh. Jadi rasanya tiba-tiba Hambar lah, ibarat kata hambar. Iya, jadi hambar rasanya. Jadi hambar. Dan orang-orang juga jadi nggak ada yang pernah main situ lagi sampai sekarang. Terus juga itu kayaknya kalau suka gitu ya, suka lama gitu ngubur ngubur bangreng sampai berapa itu lama kan, dari sejak jatuh sampai sehat itu dia hilang Lama kurang lebihnya berapa bulan tuh? Ada Lama 5 juga. bulan. Artinya kan makhluk itu terus gitu karena Betul. karena suka sama bangreng Iya. mungkin ya. Penasaran, jadi dia itu makhluk penasaran gitu kan. Kalau kata Bu Haji itu cuma dia nggak sebutin namanya. Cuman ya saya pribadi tahu namanya kan, karena saya dikasih tahu, tapi saya nggak bisa di forum seperti ini saya sebutin namanya kan. Seperti itu. Kalau emang dia meninggalnya pas narasumber di situ tempat saya pada cerita, itu kondisi dia emang dia perawan. Seperti itu. Jadi dia masih perawan. Seperti itu. Tadi yang dijalankan di mana. Pas makin banyak saya narasumber saya tanya, ternyata di situ ya meninggalnya. Makanya posisi dia udah masih gak panas. Sekarang Terus
Terus proses sembuh luka kakinya itu berapa lama? Itu proses selama hampir kurang lebih setahun, tahun setengah. Iya, akhirnya saya bisa berjalan lagi. Dan sampai saat ini saya nggak pernah lagi menjamah, apalagi mendekati puncapi itu. Itu nggak pernah lagi sama sekali sampai akhirnya Semenjak jatuh gitu? Iya, hampir sekarang saya lihat lokasinya udah dipagar tembok seperti itu. Mungkin udah jadi perumahan kali belakang. Cerita kisahnya. Oke Bang Ray, terima kasih atas ceritanya malam ini ya. Mungkin buat teman-teman juga nih di yang lagi nonton, boleh kalau punya cerita yang menarik, yang cerita seram, cerita inspiratif, lucu atau apapun, boleh di komen atau jadi nanti bisa jadi narasumber ya tempat kita. Oke Bang Ray, terima kasih. Buat teman-teman, support terus channel kita dengan like, subscribe, share gitu. Sampai jumpa lagi di kisah-kisah berikutnya bersama kita Dadan, Iding, Guru. Oke, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum